Email di 104.4 FM Semarang Female Station. Ya, sahabat Imada, kita balik lagi di Woman Profile. Kali ini untuk sesinya Get Fit and Healthy with Rumah Sakit Columbia Asia Semarang ya. Dan sekarang sudah terhubung di line telepon bersama dengan saya ada Dr. Yanuar Imam Santosa, spesialis THT ya. Selamat pagi, Dr. Yanuar. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Nah, ini yang jadi penyakitnya masyarakat akhir-akhir ini ya, Dok ya, batuk gitu kan, atau suara ini agak-agak serak karena batuk gitu. Nah, tema kita hari ini adalah jangan remehkan suara serak. Nah, emang ada apa, Dok, dengan suara serak? Bukannya serak itu biasa, kenapa nggak boleh diremehin gitu, Dok? Ya, oke, makasih. Jadi memang suara serak itu biasa kalau cepat hilang. Oh, oke. Tapi kalau seraknya itu tidak hilang-hilang, bahkan makin parah, kadang-kadang sampai bertahan lebih dari 2 minggu, itu dicurigai ada sesuatu yang harus dipertanyakan atau harus dicari. Oke. Jadi kalau serak lebih dari 2 minggu itu harus dicari ya, Dok ya, penyebabnya. Ya. Nah, biasanya serak ini memang dia cuman serak aja atau biasanya disertai dengan yang lain sih, Dok? Kayak mungkin sakit tenggorokan atau batuk atau bagaimana biasanya, Dok? Bisa disertai gejala lain, bisa tidak. Tapi kita kadang-kadang nggak terlalu care sama seraknya ya. Seringkali kita cuman perhatiin sih gejalanya yang lainnya gitu. Aduh, lagi nggak enak badan nih, lagi pegel, lagi apa, demam gitu ya. Nah, untuk serak sendiri itu tidak terlalu diperhatikan, belum terlalu diperhatikan. Oke. Berarti kita cenderung kayak nggak terlalu aware sama si seraknya ini ya, Dok ya. Betul banget. Lebih fokus ke batuk atau mungkin ke sakit tenggorokan gitu, kayak mungkin nyeri telan dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, sebetulnya serak sendiri itu penyebabnya apa sih, Dok? Baik yang mild, yang biasa aja ataupun yang agak parah. Ini sebetulnya penyebab utamanya apa sih dari serak itu, Dok? Ya, oke. Jadi seru banget nih kalau kita ngomong serak. Tentunya kita bahas dulu dong kenapa kita bisa bersuara atau prosesnya kita bisa bersuara. Nah, kita bisa bersuara itu ada voice generator atau sumber suara. Suara itu terjadi karena apa? Karena ada getaran. Nah, getarannya dari mana? Getarannya dari udara yang kita hirup di paru-paru, lalu kita keluarkan. Nah, ketika kita keluarkan, ternyata melewati sebuah struktur di tenggorokan kita yang dibilang namanya voice box atau kotak suara. Nah, di kotak suara itu ada struktur yang disebut sebagai pita suara. Nah, pita suara itulah yang bergetar dengan sangat cepat, dengan frekuensi tinggi gitu, dan getaran itulah yang menimbulkan suara. Setelah itu baru dia naik ke mulut, baru mulutnya bergerak-gerak gitu ya, a, i, u, e, o gitu ya. Jadi kalau kita misalnya saya peragakan ya, a, i, u, e, o itu sebetulnya yang berubah di rongga mulutnya, tapi di pita suara itu tetap dia bergetar aja gitu. Oke. Nah, kita sering fokusnya di rongga mulutnya atau kadang-kadang hidungnya pilek jadi bideng, suaranya berubah gitu ya. Tapi jarang kita mikir, pita suaraku bengkak nggak ya? Pita suaraku lagi sehat nggak ya? Itu jarang sekali ada terlintas seperti itu. Padahal kalau ada suara serak, itu kemungkinan besar ada suatu masalah di pita suaranya. Oke. Baik, menarik ya. Jadi serak bertanda ada gangguan atau something wrong gitu ya, Dok ya, di pita suara gitu. Oke, nah biasanya yang ganggu pita suara ini apa aja nih, Dok, yang bisa membuat pita suara ini jadi apa ya, mungkin melemah fungsinya atau mungkin jadi nggak baik kondisinya, ini apa aja, Dok? Kebiasaan apa nih yang biasa dilakukan gitu? Oke, yang bisa membuat jadi serak gitu ya. Yang bisa membuat jadi serak antara lain adalah pertama, penggunaan suara yang berlebihan. Jadi misalnya penyanyi, guru, atau mungkin penyiar juga bisa ya. Betul. Karena kan ngomong terus ya. Itu pun saya yakin penyiar ada sekolahnya ya, ada tekniknya ya, bagaimana cara berbicara supaya tidak mengedan atau kalau bahasa Jawanya sih ngeden gitu ngomongnya. Biar nggak ngeden gimana? Biar nggak ngeden, salah satu
tujuannya adalah supaya benturan. Jadi ketika pita suara kita bergetar itu sebetulnya pita suara kanan dan kiri itu berbenturan, lalu berpisah, lalu berbentur lagi, lalu berpisah lagi. Nah, benturan yang berkali-kali itulah yang kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu bikin bengkak gitu. Okay. Jadi itu semua tadi masuk dalam kategori voice abuse, jadi penggunaan suara yang berlebihan. Kemudian selain itu apalagi? Ya radang, lagi batuk, pilek, memang bisa. Okay. Karena radangnya di hidung tapi menjalar sampai ke pita suara. Lalu yang lainnya lagi apa? Nah ini juga yang jarang dikeluhkan atau jarang diketahui, jarang disadari gitu ya. Itu adalah asam lambung. Oh, oke. Asam lambung yang ini menarik, kaitannya apa, Dok? Nah, yang menarik apa hubungannya nih asam lambung ke pita suara gitu ya, kan jauh, satu di perut, satu di tenggorok. Betul. Ternyata asam lambung itu bisa naik, bisa balik gitu ya. Nah, baliknya dari lambung naik ke esofagus atau kerongkongan gitu ya, daerah di dada itu. Lalu dia bisa naik lagi sampai ke tenggorokan yang di leher. Jadi asam lambungnya jalan-jalan ke atas tuh Mbak. Dari bawah terus sampai ke atas. Setelah sampai ke atas, itu ternyata dia melukai atau membuat area di pita suara menjadi bengkak, jadi radang. Jadi bagi yang memiliki riwayat sakit mah, untuk suka sering sibuk, telat makan dan lain-lain gitu ya, itu kadang-kadang suka panas di dadanya. Nah itu mah yang naik sampai ke dada, namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kalau dibiarkan, lama-lama makin parah menjalarnya sampai ke kerongkongan, rasanya pahit, nggak enak. Kadang-kadang panas di kerongkongan. Kalau mohon maaf, di gitu, keluar ini kental kuning gitu, itu pahit banget. Itu asam lambungnya udah sampai ke tenggorokan berarti. Oke, baik. Dan itu pengaruh ya Dok ya dengan pita suaranya ya nanti ya? Merusak jaringan epitel dari pita suara. Karena asam lambung itu kan sifatnya asam. Kalau dia di lambung tuh epitelnya tebal, Mbak. Tapi kalau di daerah pita suara itu epitelnya tipis. Oke. Baik. Nah, apalagi nih Dok? Ada lagi nggak yang penyebab serak Dok selain yang tadi itu? Penyebab lainnya kayak mungkin kebiasaan merokok gitu Dok, itu bisa nggak sih Dok? Bisa. Dari merokok bisa. Kemudian mungkin yang hidungnya mampet, terbiasanya bernapasnya lewat mulut gitu ya, itu juga bisa. Oke. Kalau penderita sinusitis, Dok, itu kan meskipun di hidung ya, tapi kan mungkin ada kaitannya juga kah Dok dengan serak gitu? Nah itu jadi radang. Jadi sinusitis itu peradangan di area sinus, ada infeksi bakteri misalnya, lalu radang yang di rongga sinus itu kan bengkak di daerah hidungnya. Ternyata saluran napas kita itu jadi satu, dari hidung sampai ke paru-paru itu jadi satu salurannya. Jadi kalau ada bengkak di bagian atas, tidak menutup kemungkinan yang bagian bawahnya ikut bengkak. Oke. Baik. Nah, kadang-kadang nih ya Dok ya, kalau misalnya lagi serak gitu, itu kan orang tuh suka bilangnya, kebanyakan ini gorengan, kebanyakan minum es gitu. Nah, itu sebetulnya pengaruh juga nggak sih Dok, makan atau minuman yang seperti itu gitu? Bisa, tapi tidak secara langsung ya. Artinya karena kan kita makan minum itu masuknya ke saluran cerna, bukan ke saluran berbicara, bukan saluran nafas gitu. Kalau pita suara itu di saluran nafasnya. Oke, baik. Nah, ketika orang sudah serak nih Dok ya, apa sebaiknya yang dilakukan gitu untuk bisa meredakan seraknya Dok? Oke, kalau untuk pertolongan pertama tentunya sadar diri dulu ya, kemarin seraknya karena apa? Apakah habis ngajar teriak-teriak kenceng, atau habis nyanyi terus atau nonton konser terus ikut nyanyi kenceng gitu ya? Habis ada pemakaian suara yang keras atau tidak? Kalau ada mungkin itu penyebabnya. Maka yang dilakukan salah satunya adalah voice rest atau istirahat bicara. Nah ini susah nih kalau penyiar nih harus istirahat bicara ya. Padahal harus istirahat bicara itu berarti betul-betul nggak berbicara selama kurang lebih 2 minggu Pak. Berarti benar-benar diem gitu Dok? Iya. Susah ya? Ya paling chat WA aja sama temennya kalau lagi mau ngobrol gitu ya.
Oke. Kenapa? Karena ilustrasinya adalah bayangin aja nih, mohon maaf kalau misalnya kepala kita kebentur tembok nih, kira-kira benjol nggak kepala? Iya. Nah, lagi diobatin pakai salep, minum obat biar bengkaknya sembuh gitu ya. Tapi belum kempes nih, tapi kepalanya jedok lagi ke tembok lagi. Kira-kira efek obatnya maksimal nggak, optimal nggak? Ya enggak sih. Kira-kira bengkaknya tambah parah kan ya? Iya, tambah. Iya. Orang belum sembuh dibentur-benturin lagi. Iya, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Karena pita suara setiap kita berbicara itu dia bergetar. Dan getarannya itu kurang lebih 500 sampai 4000 Hz. Artinya 500 kali semenit sampai 4000 kali semenit gitu. Tergantung nadanya. Kalau nadanya tinggi, getarannya makin kencang gitu, makin cepat gitu ya. Jadi benturannya bebek itu berkali-kali dan kencang sekali. Oke. Baik. Nah, kemudian kan tahu penyebabnya, Dok ya. Sudah gitu. Saya tahu mungkin karena penggunaan suara yang berlebihan gitu, atau mungkin karena ada radang gitu kan, ngaruh juga gitu. Nah, kemudian apa lagi yang harus dilakukan nih, Dok? Sebetulnya yang utama adalah periksa ke dokter untuk dilihat pita suaranya kenapa. Okay. Kalau misalnya kelainannya dirasakan kurang dari 2 minggu, biasanya kita lakukan pengobatan dulu, diberikan obat-obatan anti radang. Bisa steroid, bisa non steroid, tapi harus dengan resep dokter. Lalu dievaluasi setelah 1 sampai 2 minggu pengobatan, seraknya hilang nggak? Kalau hilang berarti bengkaknya menghilang. Tapi kalau dalam 2 minggu pengobatan kok tidak ada perubahan, disarankan untuk dilakukan namanya teropong pita suara, Mbak. Apa itu, Dok? Teropong pita suara, Dok? Ya, teropong pita suara adalah pemeriksaan dengan alat. Alatnya itu seperti selang ya, seperti selang di akuarium itu Mbak Dinar, yang putih-putih itu yang kecil ya. Tapi bagian depan ujungnya ada kameranya. Lalu selang yang lentur itu masuk lewat hidung, lalu terus sampai ke daerah tepat di atas pita suara. Maka kita bisa melihat, oh pita suaranya ternyata bengkak, oh pita suaranya ternyata tidak bisa bergerak sebelah, cuman satu yang bergerak, cuman kanan doang, yang kiri nggak mau gerak gitu, nggak mau goyang gitu. Oh ternyata di tengah-tengah pita suaranya ada nodulnya, ada jerawatnya di tengah-tengah gitu. Oh ternyata ada massa, oh ini jangan-jangan ada tumornya, maka kita perlu lakukan tindakan yang lebih lanjut. Oke. Kemudian kalau untuk konsumsi makanan atau minuman yang hangat-hangat, Dok, biasanya kalau orang lagi serakan gitu ya, minumnya air anget, minumnya yang banyak gitu. Nah itu bisa juga untuk pertolongan pertama atau bagaimana nih, Dok? Tidak, ya nggak langsung ya, tidak secara langsung gitu. Yang bisa justru ya memang kita cukup hidrasi, minum yang banyak, oke. Kemudian kalau mau kita istilahnya nebulasi, jadi pakai uap udara dihirup gitu. Cuman kalau itu harus pakai alat. Kalau nggak pakai alat, mungkin bisa dengan uap air panas yang dihirup gitu ya. Tapi yang konvensional atau yang alternatif yang seperti itu, yang tanpa pengobatan begitu, mungkin efeknya nggak terlalu besar dampaknya. Yang lebih penting sebetulnya kita cari tahu ini kenapa gitu. Oh cuman bengkak saja. Kalau cuman bengkak saja, biasanya dengan pengobatan dia akan langsung sembuh lagi, langsung bagus lagi, licin lagi gitu ya, sehingga nanti pas fonasi lagi oke gitu. Tapi kalau itu ada nodul, ada seperti jerawatnya, itu mau diminumin apapun ya nggak bisa, karena ada kelainannya sudah berwujud sebagai kelainan fisik di pita suaranya. Oke. That's why butuh ke dokter ya, Dok ya, untuk tahu. Ya betul. Dan sayangnya alat untuk teropong ini tidak tersedia di semua tempat karena mohon maaf faktor biaya itu alat yang untuk melakukan teropongnya itu cukup mahal, kalau nggak salah sekitar 2 miliar gitu harga alatnya. Sehingga tidak semua rumah sakit atau klinik memilikinya. Tapi pada beberapa rumah sakit yang memilikinya, maka kita bisa, ini kita butuh lihat ke pita suara nih, berarti kita harus teropong pita suara.
Oke, baik. Nah, kalau misalnya seraknya masih serak-serak dalam tahap yang mild gitu ya, Dok ya, masih tahap awal gitu biasanya. Ringan ya, ya gitu. Biasanya kan kerasa kayak aduh agak sakit nih tenggorokannya, terus agak keserak juga. Nah, kan ada permen Espetroches gitu ya, Dok ya. Itu kan jenis yang bebas dijual ya. Kalau FG kan setahu saya harus pakai resep ya yang FG ya. Kalau SP kan bisa. Ada yang bisa langsung dibeli, ada yang tidak ya. Betul. Atau permen pelega tenggorokan sejenisnya gitu. Nah, itu apakah bisa, Dok, dikonsumsi gitu? Mungkin bisa, tapi efeknya tidak langsung ya, karena itu kan lebih ke antiseptik rongga mulut gitu ya, buat mulutnya lebih nyaman, Dok. Tapi dia tidak bekerja langsung ke pita suara dan menghilangkan bengkaknya, enggak. Tapi dia memang bikin situasi di rongga mulut lebih enak, lebih nyaman. Kemudian jika ada efek antiseptiknya, misalnya bikin ngurangin load kuman misalnya, jika itu memang infeksi gitu. Nah ini makanya agak tricky-nya gini, Mbak Dina. Satu, tidak terlalu diperhatikan. Dua, kalaupun udah diperhatikan, nggak terlalu diurusin, nggak terlalu diobatin. Gitu. Beda sama kalau di pipi kita ada jerawat satu, itu langsung langsung cari skincare yang bagus di mana gitu. Kenapa? Karena mata kita bisa melihatnya. Setiap ngaca kelihatan terus, sehingga mengganggu. Nah, pita suara itu tak kelihatan, adanya di dalam leher, di dalam tenggorokan. Jadi biarin aja, nggak apa-apa kok. Gitu. Oke. Nah, kalau yang serak yang sudah lama gitu ya, Dok ya, 2 minggu lebih gitu, apakah itu bisa dari sebetulnya dia udah pernah serak nih dulu ya, tapi sering diabaikan sampai akhirnya bisa parah gitu. Nah, itu bisa betul ada kemungkinan banget terjadi, Dok? Bisa banget, dan itu yang terjadi sering kayak gitu. Tiba-tiba pas dicek, sebetulnya udah 5 tahun yang lalu, Dok, sebetulnya udah 3 tahun yang lalu, Dok, gitu. Pas dicek, lesinya udah berubah. Jadi yang awalnya mungkin hanya nodul kayak jerawat gitu akibat bicara terlalu sering misalnya, tapi terus dia juga tetap misalnya ada faktor risiko lain, misalnya mungkin merokok atau yang lain-lainnya gitu ya, konsumsi alkohol dan lain-lain, itu menambah jejas, menambah luka. Nah, setelah itu faktornya bertambah banyak, tiba-tiba jaringnya berubah sifat dari yang tadinya cuma benjolan yang sifatnya jinak, berubah jadi benjolan yang sifatnya ganas. Nah, itu yang jadi masalah, Mbak. Ketika sudah jadi benjolan yang ganas, kita harus cek nih, seberapa besar, seberapa luas. Kalau masih kecil, kita bisa ambil tumornya aja. Tapi kalau udah luas dan besar, mohon maaf, harus diambil seluruh pita suaranya. Oke. Kalau diambil itu berarti artinya tidak bisa berbicara lagi atau bagaimana, Dok, artinya? Tidak bisa berbicara lagi dengan cara yang normal, dengan cara yang fonasi yang seperti biasa. Maka nanti harus belajar cara bicara yang baru dengan bantuan alat ataupun dengan suara dari lambung gitu. Baik. Berarti mungkin juga terdengarnya tidak seperti orang biasa ngomong ya, suaranya ya, Dok, yang mungkin terdengar. Sudah nggak bisa seperti yang biasa, bahkan bernafasnya pun nggak lewat hidung lagi. Baik. Nah, ini kan ternyata memang tidak boleh disepelekan ya, Dok ya, serak ini gitu. Nah, kapan sih kita itu harus ke dokter gitu? Apakah memang kita harus nungguin 2 minggu dulu kalau seraknya masih gitu-gitu aja atau bahkan makin parah, atau ada emergency tertentu nih, Dok, meskipun belum 2 minggu ya, atau bagaimana? Ya, bagusnya sih begitu ada rasa serak yang baru 3-5 hari langsung ke dokter untuk dilihat, dicek. Biasanya diobatin dulu di awal. Tapi itu dicatat sebagai tanda, ini udah diobatin sejak minggu pertama berarti ya, itu kan baru awal. Dan dilihat ke depan dalam 1-2 minggu seraknya hilang nggak, dengan catatan selama 2 minggu pengobatan biasanya harus istirahat bicara dan lain-lain. Lalu 2 minggu udah patuh nih, udah istirahat bicara, udah ini, kok nggak hilang ya, wajib teropong. Jadi suara serak lebih 2 minggu sangat disarankan untuk teropong pita suara. Karena takutkan ada sesuatu ya, Dok ya, dengan pita suaranya. Oke. Nah ini, Dok, pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalnya ada sesuatu dengan pita suaranya gitu ya, bisa sembuh total atau enggak, Dok? Sembuh total itu
Itu pertanyaan yang sulit sekali dijawab sama dokter ya. Karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa dan outcome atau hasil dari setiap pengobatan bisa berbeda-beda. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah sebagai dokter itu tidak pernah bisa menjamin hasil berupa kesembuhan. Yang bisa dilakukan oleh dokter adalah menjamin bahwa usaha yang dilakukan adalah usaha terbaik yang maksimal. Sehingga kalau pertanyaannya, kalau sudah ada sesuatu bisa balik normal atau enggak, tergantung sesuatunya seperti apa, lesinya sebesar apa, jenisnya jinak atau ganas. Itu banyak sekali variabelnya. Jadi tidak bisa diberikan satu pertanyaan kalau ada kelainan bisa balik normal atau enggak. Itu kita mohon maaf sekali nggak bisa langsung jawab bisa gitu, nggak bisa. Tentunya kan pasien pengennya dengernya kan bisa gitu ya. Iya, betul. Tapi kita nggak berani janjikan seperti itu. Artinya yang kita bisa lakukan adalah ya kita cek dulu, kita lihat dulu seperti apa, seluas apa, seburuk apa kondisinya. Oke, berarti case by case gitu ya dok ya intinya. Betul banget, case by case. Kita di kedokteran itu istilahnya sekarang yang trennya adalah personalized medicine. Jadi kondisi yang mungkin hampir mirip dari satu pasien sama pasien lain, mungkin pengobatannya akan berbeda dan hasil akhirnya bisa berbeda. Gitu. Oke, makanya biar nggak makin parah, kalau ada serak mendingan langsung aja diperiksakan ya dok ya. Betul banget, karena gini, pita suara tuh seperti kalau sebetulnya itu epitel itu lapisan kulit gitu ya. Lapisan kulit kalau di luar kan kita bisa lihat ya kulit kita yang di tangan ini seperti apa. Kalau yang di daerah pita suara itu namanya lapisan epitelnya itu mukosa. Mukosa itu kalau kita lihat daerah pipi dalam kita itu licin ya. Nah kayak gitu. Jadi mukosa tuh licin kayak gitu. Nah tapi yang di pita suara tuh nggak pink, nggak licin tapi nggak pink gitu. Tapi dia hampir seperti pita yang berwarna putih gitu ya. Sebetulnya nggak putih-putih amat sih, tapi bukan merah gitu. Jadi jaringannya khusus, jaringannya itu unik gitu. Nah di permukaannya itu saking licinnya itu tuh kalau misalnya ada sesuatu yang luka, bisa bayangin nggak kayak karet yang kenceng gitu, lalu ada luka dikit gitu. Maka lukanya sobekannya akan kelihatan seperti lingkaran yang luas nanti. Karena tergang gitu ya. Nah kurang lebih gitu. Nah, kalau udah terlanjur lecet, luka kayak gitu, namanya ada ulcerasi atau ada lukanya, itu agak sulit kita bisa bilang balik normal. Jadi ya berubah suaranya. Oke, baik. Dokter Yanuar, kita baca ada pertanyaan ya dari WhatsApp. Ada Bu Yuni di Semarang ya. Selamat pagi Dokter Yanuar. Selamat pagi Bu Yuni. Saya punya anak cowok ya, udah remaja, udah puber ya. Jadi biasanya kan kalau anak cowok apalagi udah remaja itu kan suaranya biasanya suka lebih ngebas gitu dok ya. Anak berubah. Saya ini suaranya kok tetap halus ya, malah seperti cewek gitu. Apakah memang ada gangguan dengan pita suaranya? Gitu dok, silahkan. Kalau pada umurnya berapa ya? Nggak disebutkan nggak disebutkan. Remaja katanya. Nah remaja itu kan umurnya luas ya, jadi remaja itu tumbuh besar dewasa sampai ke bentuk yang dewasanya itu beda-beda. Ada yang 17 tahun udah tercapai potensi sepenuhnya, tinggi badannya dan lain-lainnya ya. Ada yang belum. Nah pita suara kita itu bentuknya di dalam sebuah kotak yang dilindungi oleh tulang rawan yang menjadi perisainya. Jadi kayak shieldnya, gitu, tamengnya gitu ya. Nah, si tamengnya itu memiliki sudut yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Jadi tamengnya tuh ada yang sudutnya kurang lebih cuma 90 derajat, ada yang sampai 120 derajat gitu. Jadi ada yang celahnya itu sempit, ada yang celahnya lebih luas gitu. Nah, perubahan sudut itu mempengaruhi ke karakteristik dari suara juga. Itulah kenapa pada laki-laki ada buah jakun. Kalau perempuan ada buah jakun nggak, Mbak Dinar? Nggak ada, lurus aja dong. Ada juga, ada juga. Tapi sudutnya lebih landai. Gitu. Nah, mungkin ini pertumbuhannya belum sempurna nih, belum selesai gitu. Nah, tinggal nanti dicek aja bisa dicek di masalah pertumbuhannya, hormonnya, atau bahkan kita suaranya dicek
apakah ada kelainan yang lain. Kalau nggak ada, ya kita observasi, kita tunggu. Gitu. Tapi pada beberapa kasus memang ada yang meskipun laki-laki, tapi jenis tipikal suaranya memang yang nada tinggi karena struktur anatomi dari pita suaranya atau voice box-nya memang unik pada kasus itu. Okay. Jadi ada beberapa penyanyi yang laki-laki tapi suaranya bisa sampai nada tinggi yang tidak lazim gitu ya, yang laki-laki lain nggak bisa capai gitu ya. Nah itu memang karena bentuk struktur dari voice box-nya dengan berbagai variasi anatominya dari tulang rawannya ataupun ketebalan ketipisan dari pita suaranya. Oke. Nah, kalaupun misalnya anaknya Bu Yuni ini sudah dewasa gitu ya dok, tapi suaranya masih tetap seperti itu gitu dok. Apakah itu juga masih dibilang normal atau bagaimana dok? Nah itu yang harus dilihat lagi, harus dicek ulang. Sebetulnya ada sebuah alat yang bisa memeriksa ke pita suara dan sekaligus merekam atau mengecek ini nadanya berapa gitu. Jadi ketika diperiksa dia berfonasi. Jadi waktu diteropong dia sambil ngomong itu nanti terdeteksi ini nadanya berapa. Nanti kita cocokin ini range-nya masih masuk range normal atau enggak. Oke. Kalau misalnya tidak ada masalah ya berarti ya normal saja gitu ya. Memang karakter suaranya jadi kalau gitu. Iya betul karena istilahnya kalau ada orang kan mohon maaf kalau tinggi badannya ada yang tinggi banget, ada yang kurang tinggi gitu ya. Nah ini mungkin pertumbuhan kotak suaranya yang seharusnya tidak terlalu melandai jadi landai atau sebaliknya kita nggak tahu. Yang kita harus lihat dulu, kita nilai secara keseluruhan. Oke. Jadi gitu Bu Yuni ya di Semarang semoga membantu lah yang sudah ditanyakan tadi ya. Nah terakhir Dokter Yanuar boleh kasih tips nih untuk kita ya kerabat Imada gitu. Bagaimana supaya atau lifestyle apa yang dilakukan sama kita supaya pita suara ini tetap sehat gitu dok? Oke. Untuk sebagai pencegahan biar nggak sakit gitu ya tentu saja berfonasinya biasa aja, jadi jangan terlalu ngotot kalau ngomong teriak-teriak sampai ngeden sampai kalau dibilang tuh pembuluh darahnya sampai kelihatan yang di leher tuh sampai kelihatan gitu ya. Itu artinya straining, mengedan. Jadi yang pita suaranya dia terbentur paksa berkali-kali dan terlalu keras. Terus sisi lain adalah hidrasi yang cukup minum air itu. Itu berpengaruh ke produksi lendir, kondisi mukosanya cukup cairannya atau enggak. Kemudian mengurangi faktor risiko iritasi. Apa aja tuh? Salah satunya misalnya misalnya bagi yang perokok itu salah satu faktor iritasi. Kenapa? Karena yang masuk udaranya jadi udara yang relatif lebih kering dan lebih panas daripada yang semestinya, sehingga pada jangka waktu yang pendek mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nanti di usia 50-60 tahun lesinya baru muncul bisa saja. Dan ketika lesi itu sudah muncul dan lesinya adalah lesi yang termasuk yang lesi yang sifatnya ganas, nah itu yang menjadi masalah besar sekali nanti di kemudian hari. Jadi lebih baik dicegah di awal. Karena apa? Pita suara nggak ada serepnya ya. Mohon maaf mungkin kalau ginjal sakit yang sebelah kanan, mohon maaf misalnya mungkin masih ada harapan dalam tanda petik masih ada ginjal sebelah kiri. Telinga kanan kurang pendengaran, mungkin telinga kiri masih bisa. Mohon maaf mungkin kalau mata yang sebelah kanan agak berkurang, mungkin mata kiri masih bisa. Tapi kalau vocal cord atau pita suara hanya satu. Oke, baik. Sebetulnya juga lifestyle yang bisa dikerjakan tidak begitu sulit ya dok ya. Tinggal jaga kehidrasi, lebih baik tidak merokok dan juga ngomongnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak gitu ya. Thank you. Dan kalau ada keluhan serak, langsung segera diperiksakan ya, jangan ditunda-tunda. Betul, daripada tambah parah nanti ya. Gitu. Betul. Idealnya sih diteropong ya, meskipun nggak semua rumah sakit bisa, cuman kalau di Kolombia sih ada alatnya. Baik. Terima kasih Dokter Yanuar, terima kasih sudah berbagi kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa ketemu lagi minggu selanjutnya dengan topik bahasa lain. Terima kasih Dokter Yanuar, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, kerabat Imada sudah tadi kita ngobrol bersama dengan Dokter Yanuar Imam Santoso, spesialis THT ya, gitu. Jadi gitu ya, seperti tadi Dokter Yanuar bilang, kalau ngomong nggak usah ngotot ya, biasa aja.
Lagian ngapain sih ngotot-ngotot kerabat Imelda ya. Dan gak usah ngotot juga. Kalau misalnya Anda pengen gabung di sini bisa langsung aja ya WhatsApp di 0811 271 044. Laguku belum diputerin, sabar ya. Diantriin dulu pokoknya ya. Sampai nanti jam 12 siang saya bakal temenin Anda di Woman Profile, so stay tuned.